السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi tentang ciri-ciri bagaimana kemudian contoh-contoh ibadah yang dimana kita hanya melakukan yang kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada dasarnya ibadah itu kita harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan juga melakukannya yang penuh keikhlasan. Yang kedua disebutkan oleh penulis adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Rasa takut yang disebut dengan ibadah adalah takut disertai dengan pengagungan. Ini yang dimaksud. Karena takut itu nanti ada dua jenis. Ya. Disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah, ya, dari surat Al-Imran ayat 175, Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir Quraisy. Ya. Akan tapi takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jika kalian beriman. Karena seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Antara alasannya apa? Kalau takut apa yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu takut dalam perkara ibadah. Kita harus paham. Karena takut itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan khaufut tabi'i. Khaufut tabi'i ini takut yang wajar, itu takut terhadap sesuatu yang jelas depan mata ya. Contoh, binatang buas, senjata tajam, pistol dan lain sebagainya. Itu namanya khaufut tabi'i, jelas. Antum diancam dan senjatanya di depan antum. Itu yang disebut dengan takut wajar. Dan ini yang nggak masuk ke dalam kesyirikan. Ya, ada ular di depan antum melihat kemudian antum lari ketakutan, itu wajar. Buat kita mengatakan, jangan takut sama Allah, takut sama Allah. Enggak, ini takut sebuah kewajaran. Ya. Kemudian orang yang takut sama Allah disebut syirik. Enggak. Ya. Tapi ada takut yang masuk ke dalam kesyirikan. Ya ikhwah, takut yang masuk ke dalam kesyirikan adalah kalau seseorang itu takut terhadap sesuatu, ya, sampai mereka melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan lihat namanya ada yang namanya khaufus sirri. Khaufus sirri itu nanti kita jelaskan. Sebelumnya Allah SWT memberikan contoh takut yang wajar, seperti takutnya Nabi Musa ketika mau dibunuh sama Fir'aun. Wajar nggak? Wajar. Ya. Dan ini terjadi sama Nabi Musa. Terjadi semua wajar. Kaumnya Nabi Musa takut dari kejaran Fir'aun, itu wajar. Ini namanya disebut dengan khaufut tabi'i. Sebagaimana Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja minha khaifatan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qawmi dhalimin." Ya, maka keluarlah Musa dari kota Mesir dengan rasa takut, ya, menunggu-nunggu dengan khawatir, yataraqqab, ya, dengan mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang zalim." Dan takut ini takut yang wajar. Kenapa? Takut dibunuh. Dibunuh karena jelas mereka ngancam nggak? Dengan senjata nggak? Jelas kan? Ya, ini takut wajar. Tapi, ya, takut yang nggak boleh ketika seseorang itu takut sampai melanggar aturan. Contoh, seorang laki-laki nggak sholat berjamaah di masjid karena takut dikatakan so'awi. Ini musyrik jelas. Ya kan? Seorang perempuan takut pakai jilbab karena dikatakan apa? Sok suci. Ya, takut nanti diomelin, dicemooh sama teman-temannya yang nggak pakai jilbab. Ini disebut dengan kesyirikan yang sebenarnya. Dan takutnya nggak boleh yang kayak gitu. Jelas. Ada lagi takut dari ancaman yang masuk ke syirikan. Tuh, Ustaz, diancam, kemudian takut dan masuk ke syirikan. Kenapa? Nah, coba perhatikan ini. Disebutkan namanya khaufus sirri. Khaufus sirri ini, ya, takut yang tidak terlihat sebabnya. Contoh nih, untuk, ya, kalau ya masih, ya, malam Jumat yang ini nanti kalau akan ditimpa itu kelihatan sebabnya apa cuma sekedar ancaman kok? Ancaman masuk syirik ya? Ya, jelas di sini itu masuk ke dalam syirik. Terus kan, bagaimana kalau kemudian kita takut, ya, sampai ketakutan itu kita disuruh melakukan kesyirikan, kalau enggak dibunuh. Kira-kira gimana? Kita disuruh melakukan kesyirikan, kalau enggak nurut dibunuh. Boleh atau tidak? Tidak. Yang lain? Boleh. Masya Allah. Khilaf. Ya. Ada dua penjelasan. Kita tidak bisa mengatakan menghukumi secara mutlak total dari awal ke akhir. Ada dua penjelasan. Saya kasih. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara kembali ke hadis, ya, takut. Coba lihat di sini. Ada hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Hadis ini, ya, riwayat, ya, sebenarnya mauquf. Jadi asarnya ini Salman Al-Farisi mendengar dari seorang pendeta. Tapi maknanya benar tentang kisah orang dulu. Tariq bin Syihab yang menuturkan waktu itu seseorang masuk surga karena apa? Seekor lalat. Dan yang satu masuk neraka karena seekor lalat. Kemudian ditanya, bagaimana bisa terjadi? Maka kemudian dikatakan dua orang laki-laki itu menikmati sebuah kaum yang mempunyai apa? Berhala. Kemudian dikatakan la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Tidak boleh orang lewat sampai kemudian apa? Mengorbankan
mengorbankan sesuatu berhala. Syirik bukan ini. Syirik. Kalau enggak, dia yang dulu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Faqalu li ahadihima. Maka kemudian dikatakan oleh salah satu dari keduanya. Dikatakan tarik, korbankanlah. Ya. Kemudian laisa ini syai'un muqarrib. Saya tidak punya sesuatu yang ingin saya korbankan. Maka kemudian dia berikan qarib walaupun babat. Korbankan walaupun lalat. Sembelih lalat berhala itu kok yang penting korban selesai. Jelas? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Faqarraba babat fakhallu sabilahu fadakhalna. Dia kemudian mengorbankan seekor lalat dan dibolehkan lewat dan dia masuk neraka. Padahal diancam dibunuh nggak ini? Diancam kan? Dikorbanin masuk neraka. Terus kemudian yang satu dikatakan tarik, korbankan. Kemudian dikatakan makuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku nggak mungkin mengorbankan sesuatu ya kepada selain Allah. Nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Fadarahu unuqahu, maka dipenggal, istilahnya dipotong leher. Ya. Akhirnya apa? Pada kalian jannah, maka orang itu masuk surga, mati masuk surga. Karena nggak mau melakukan kesyirikan. Nah itu tadi yang pada ngomong kalau dibunuh suruh melakukan syirik dan kemudian bunuh. Ya ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik tentang masalah. Baik kita nggak salah. Ada ayat-ayat yang berbicara. Jadi aturan itu terjadi sebelum Rasulullah. Ceritanya orang dulu. Maka orang dulu, kalau mereka diancam melakukan kesyirikan dan melakukan, mati masuk neraka. Jelas. Tapi di zaman Rasulullah dan setelahnya, ya, ini jadi. Ya. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 100. Kata Allah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ini dalilnya. Jadi kalau setelahnya zaman Rasulullah ke depannya, maka orang yang diancam sampai dibunuh walaupun dia mengatakan perkataan syirik tapi hatinya pada dengan keimanan, maka kesyirikannya nggak efek. Itu realitanya. Jelas. Tapi sebelum Rasulullah itu nggak berlaku. Jelas di sini. Dalilnya apa? Ada di surat Kahfi. Saya jelasin dalilnya supaya kita paham. Jadi pembahasan ini beda hukum posisinya. Jadi setelah zaman Rasulullah itu berbeda dengan sebelumnya. Ya. Allah mengatakan dalam siapa ya, yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya dipenuhi dengan keimanan. Nah ini boleh dipaksa berkaitan dengan ancaman pembunuhan dengan dirinya, ya keluarganya, dirinya. Dan ini terjadi pada siapa? Ammar ibn Yasir. Dan keluar dari bahkan ibunya wanita yang pertama mati syahid. Lalu bayi ini ditusuk dari wanita terus ke atas. Itu yang dilakukan sama muka jadi maupun dari yang jadi bayangin atau di depan matanya dia sendiri, bapak ibunya dihabisi. Siapa yang stres? Nah, kemudian sampai disiksa, diterik matahari, ditindas, kemudian ada yang lewat binatang seperti itu, yang sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Tapi Ammar ibn Yasir, makanya turun ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah SWT kemudian mempersaksikan hambanya yang beriman. Jelas di sini. Berkaitan dengan makanya Syekh Muhammad Amin Syuuti mengatakan sesungguhnya dihilangkannya hukum karena sebab adanya pemaksaan, ya, yang merupakan
kekhususan umat ini. Jadi aturan ini bukan aturan umat-umat, kekhususan dia umat ini. Itu yang terjadi. Karena hari ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana dan dia membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang dulu ada pada mereka. Allah. Ya. Kemudian nih surat Al-Kahfi, aturan dulu belum berjalan. Buktinya apa? Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala yusy'aranna bikum ahada. Innahum yadharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millati wa lam tuflihu idzan abada. Dikatakan, jangan sekali-kali kau menceritakan hal itu ya kepada seorang pun. Kenapa? Kalau mereka tahu Ashabul Kahfi tidak paham. Kalau ternyata masyarakatnya sudah berubah. Kalau ketahuan kita nih, apa yang terjadi? Mereka bakal ngerajani kita dilempar batu. Jadi istilahnya mereka apa? Mereka ini dipaksa. Kemudian sudah dilempar batu dan memaksamu kembali kepada agamamu. Berlaku nggak pemaksaan itu? Kalau mereka kemudian mengatakan perkataan kafir, habis mereka. Makanya dijelaskan di sini. Kalau dipaksa, kita disuruh balik ke agama kita, maka kita jadi orang murtad. Ini menunjukkan bahwa dulu aturan itu ya nggak berlaku seperti aturan yang sekarang. Makanya sekarang ini Allah lebih banyak kemudahan memberikan kepada umat yang sekarang. Kalau antum bicara dulu 1 dihitung 1 kebaikannya Allah. Sekarang 1 dihitung 10 sampai berlipat ganda. Nggak ketemu. Bagaimana Allah merahmati umat yang sekarang dari rahmat yang 10 luar biasa dahsyat yang tidak dikasih oleh umat terdahulu. Jadi kalau kita bilang sekarang ini beragama lebih mudah, namun di satu sisi ujian ini juga luar biasa dahsyat. Dan bahkan akhir zaman umat yang 1 orang pahalanya sendiri 50 orang. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah jelaskan di sini. Tapi pertanyaannya, dimotivasi kayak gitu berapa banyak orang yang bisa istiqomah? Ini masih tetap kayak gitu. Kenapa? Karena hidayah itu punya Allah. Ini yang menunjukkan bagaimana orang itu dimotivasi sebesar apapun kebaikan. Kalau Allah nggak kasih hidayah, hati mereka nggak gerak untuk melakukan kebaikan sama sekali. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Ma'asyarul mu'minin rahimahullah. Jadi saya lanjutkan lagi. Makanya ini terjadi sebagaimana apa? Nabi Hud. Nabi Hud itu diancam nggak sama kaumnya? Diancam. Tapi ancaman ini nggak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Nih, ancaman. Dikatakan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'il qala inni ushhidullah wa ushhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dikatakan apa? Inna qulu, kami tidak mengatakan, melainkan apa? Sebagian kami patung-patung berhala-berhala kami itu yang membuatmu jadi gila. Gara-gara apa? Karena kualat gara-gara patung kami. Engkau tuh gila gara-gara kualat sesembahan kami. Istilahnya gitu. Maka kemudian Nabi Hud itu kemudian membantah mereka dengan mengatakan sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu aku itu berlepas diri dari dirimu dan apa yang kau sembah. Itu istilahnya. Jadi ancamanmu itu tidak efek sama sekali. Kenapa? Kalau seandainya Nabi Hud ketakutan, otomatis dakwahnya berhenti. Betul nggak? Tapi ancaman ini dakwahnya berhenti nggak? Lanjut. Itu istilahnya. Kalau berhenti, habis syirik. Karena ancaman-ancaman yang dalam posisi cuman diberikan sekadar bayangan tanpa jelas ancamannya, kalau kita sampai mengikuti ancaman itu dan mengingkari perintah aturan Allah, maka kita syirik. Jelas. Tapi ketika ancaman itu jelas di depan mata secara realita, senjatanya ada, antum dipegangi, mau dibunuh, kemudian antum melakukan kesyirikan, maka nggak efek.
Itu secara garis besarnya aturannya seperti itu. Jelas di sini. Jadi kalau istilahnya masih sekedar omongan kualat dan lain sebagainya, jauh dulu di pertanyaannya yang membuat orang kena musibah atau enggaknya siapa? Ya sudah, ya sudah, Allah sudah. Kalau kita meyakini sesuatu yang lain juga bisa mendatangkan musibah, syirik bukan? Ini hal yang terjadi. Maka istilah kualat ini kan ancamannya nggak secara langsung, betul nggak? Yang menjadikan seseorang kualat dan tidaknya itu terjadinya musibah dan tidaknya itu bukan sesuatu yang lain. Makhluk itu nggak bisa memberikan manfaat dan makhluk. Istilah itu. Kalau kita melakukan syirik kepada Allah itu kualat, benar. Ketika kata-kata itu disandarkan kepada Allah itu betul. Tapi ketika kata-kata itu disandarkan kepada makhluk, maka itulah yang menjadi seseorang musyrik. Dan itu rasa takut yang tidak wajar. Jelas. Kalau orang mengatakan wajar, nanti makanya ya saya mau tanya. Antara orang tua sama anak kecil, kalau jalan di tempat sepi lebih berani mana? Saya bilang anak kecil yang nggak pernah kan YouTube sama HP ya, masih fresh tuh anak kecil. Ya. Lebih berani mana? Padahal lebih gede orang tua. Kenapa lebih berani anak kecil? Karena pikirannya masih agak kenal nasi. Betul apa enggak? Makanya ketika melewati sesuatu desa, berhenti, jangan gini. Istilahnya jangan. Berarti kalau jangan berarti kan belum itu ada. Betul enggak? Ini hal yang kemudian itu suami. Maka kadang-kadang kita ketika melihat sesuatu yang nggak mendidik itu menghancurkan keimanan dan itu nggak sadar. Kita bicara itu kan cuma apa? Sekadar lucu dan lain sebagainya. Keimanan antum secara pelan terkikis karena nantinya rasa takut antum kepada makhluk Allah lebih besar daripada Allah. Padahal secara realita manusia ini lebih mulia dibanding makhluk yang lain. Paling mulia itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah rekomendasi dari Allah. Rekomendasi dari Allah secara khusus. Tapi kemudian ketika manusia menurunkan derajatnya, selesai habis. Makanya ini yang terjadi. Ya. Berikutnya kita bahas, ya, yaitu nanti ada kaitannya semua. Ar-raja, berharap. Ya, nanti ada kaitannya contoh di mana seseorang takut sama jin. Berharap. Ya. Dikatakan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan bi ibadati rabbih. Yang disebut yarju liqa'a rabbih yaitu mereka ingin melihat wajah Allah azza wa jalla. Dalam tafsir ini pengertian. Kalau kita mau melihat wajah Allah karena akan dimakan surga terbesar yang bisa kayak gini cuma penduduk surga. Jadi mau melihat wajah Allah harus masuk surga. Di surga kenikmatan terbesar adalah ya. Dengan apa? Melakukan amal saleh dan tidak melakukan kesyirikan. Itu yang Allah perintahkan. Fadiya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Nah, dalam berharap ada berharap dua jenis. Berharap yang wajar sama yang hanya kepada Allah. Berharap yang kepada Allah itu yang disertai pengampunan. Paham? Karena pada dasarnya seseorang itu tidak boleh mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang disertai apa? Pengampunan. Kalau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi tidak menggantungkan hatinya kepadanya, maka boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Berharap dengan sebab yang jelas. Sebab ketemu sebab, selesai. Paham? Antum kan dia dokter, ya, dikasih minum obat, mudah-mudahan menjadi sebab sembuh, ya. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Sebab
sebabnya datang siapa? Dari siapa? Tapi akibatnya siapa? Yang memberikan akibat siapa? Nah, ini yang kamu harus tahu. Yang memberikan akibat secara mutlak adalah Allah. Kalau antum yakin akibatnya dari dokter, habis. Itu titik masalahnya. Jelas? Kalau sebab ketemu sebab, antum jelas. Ya, kalau mau kerja, ya sebabnya kita gini, ya gini. Itu sebabnya ikhwan. Paham? Tapi bicara akibat, maka kita harus berharap yang mutlak sama siapa? Allah. Itu yang titik yang kita sering lalai. Karena kadang-kadang begitu kita sembuh, ini gara-gara. Ini akibat siapa? Dokter. Ini gara-gara ini yang membuat kita akhirnya masuk ke dalam contoh kasus. Sering dalam dunia kerja kita bicara sebab kita. Dalam memberi, dalam mencari nafkah itu kan sebab. Betul enggak? Kalau sampai kita meyakini kalau kita dapat uang gara-gara akibatnya kita kerja di perusahaan dan kepala perusahaan ini yang memberi saya dapat ini gara-gara akibatnya apa? Akibat kerja di perusahaan ini saya dapat uang. Boleh nggak? Boleh nggak ini? Karena akhirnya karena kita meyakini akibat uangnya dari si A, akhirnya saya dapat uang ini. Akhirnya semua perintah si A kita turutin ya. Karena kita meyakini akibatnya siapa? Yang memberikan akibat si A. Ini masuk ke dalam kategori syirik. Tapi kalau kita bicara sebab muamalah, tidak ada masalah. Paham di sini? Tapi jangan pernah kita bicara masalah akibat. Karena yang menjadikan akibat itu Allah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seseorang akibat tanpa sebab. Paham? Dan itu yang saya pernah sampaikan, ya, yang diyakini oleh Nabi siapa? Ketika melihat Maryam. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu melihat tempatnya Maryam. Dapat rezeki, ya, buah musim dingin pada waktu itu musim panas. Dapat buah musim panas waktu itu musim dingin. Jadi Allah ngasih rezekinya berbeda dengan musimnya. Maka dari situ Nabi Zakaria meyakini Allah bakal ngasih akibat tanpa sebab. Jadi nggak harus dengan sebab yang pasti. Yang jelas Allah kasih akibat ketika Allah berkehendak. Paham? Dan ini yang kita yang menjadikan Nabi Zakaria berharap minta anak walaupun sudah tua. Kalau antum berkeyakinan bahwa rezeki itu datangnya akibatnya dari Allah Azza wa Jalla, maka antum kerja sama siapapun, kalau kemudian itu melanggar aturan Allah, maka antum akan tetap membela aturan Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini. Ini yang disebut dengan keimanan yang sebenarnya. Karena orang bisa syirik gara-gara mereka meyakini akibat datangnya dari yang lain, bukan dari Allah. Tawakal. Ketika kita bicara tawakal, tawakal ini merupakan ibadah. Dan tawakal ini mutlak, tidak bisa diberikan kepada selain Allah. Pasrah. Dan kalau diberikan kepada selain Allah, judulnya ada dua. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik gede. Bedanya gimana? Penulis mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, ya, jelas kalian berserah diri kalau kalian beriman. Jelas jadi paham. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Pasrah kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Sebutkan ya ikhwah, ya. Jadi ada yang menjadi syirik, ada yang menjadi syirik besar. Karena seorang hamba itu sama sekali tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Mereka hanyalah sebab. Paham? Antum dapat sesuatu sebabnya siapa? Orang. Allah kasih rezeki, siapa yang menjadi sebab pengantarnya? Manusia. Paham ya? Dan kita ke orang harus apa? Terima kasih.
Dengan mengatakan apa? Ya, man sunia ilaihi ma'rufun kata Rasulullah falyukafi bihi. Barang siapa yang diperbuat kepada ini kebaikan maka hendaklah dia membalas. Balasnya dengan apa? Paling tidak dengan mengatakan jazakallah khairan. Kita mengembalikan balasannya kepada Allah. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita. Itu caranya. Bahkan sampai Kairus Abadi mengatakan qala jazakallah khairan faqad adaiwa. Barang siapa mengatakan jazakallah khairan kepada orang yang baik tadi, dia telah menunaikan balasannya. Wa in kana haqqan kafi, walaupun orangnya banyak membalas kebaikan, ngasih kebaikan ke kita. Kita mau jazakallah khairan balas. Karena yang bisa ngasih balasan kepada dia yang terbaik cuma Allah. Kita nggak bisa. Balasan kita sekedar, nggak bisa menjadi harapan bagi orang yang ngasih. Betul apa enggak? Nggak bisa. Yang Allah kan bisa membalas lebih dari yang diharapkan. Karena orang yang sama. Makanya ini pelajaran terpenting yang aku harus tahu. Karena nanti kalau nggak balas nggak enak. Ini aku malah akhirnya jatuh pada nggak ikhlas. Hancur amalan aku. Gara-gara berbuat sama orang gara-gara nggak enak. Nah, Allah bilang gitu. Syirik bukan? Bukan karena Allah, tapi nggak enak karena orang. Nah, Allah bilang. Ini yang sering kita lakukan. Dan ini nggak sadar, betul nggak? Berkunjung ke tempat orang, kenapa? Nggak enak. Gara-gara dia panggil sama anak. Ya ikhwah, lakukan karena Allah, bukan karena nggak enak. Ya. Inilah prinsip yang kita harus paham baik-baik. Di sini kita pasrah kepada Allah. Penilaian manusia tidak akan pernah membuat kita jadi apa-apa. Tapi penilaian Allah akan mempengaruhi seumur hidup kita. Ini yang sebenarnya. Nah, dari konsep ini, coba perhatikan. Barang siapa yang bertawakal kepada makhluk, maka dia terjerumus dalam menjadi kesulitan. Contohnya, ya antum berhadap sama orang. Karena orang itu bisa mendatangkan. Tapi di sisi lain antum juga ada harapannya kepada Allah. Syirik bukan? Syirik kecil. Jelas. Nah, kalau syirik besar gimana? Kalau harapan kita kepada manusia sepenuh hati bahwa yang bisa mendatangkan benar-benar orang itu, maka kita masuk syirik besar. Istilahnya kata kita apa? Terserah antum, pokoknya antum pasti ngomong pasti baik, pasti gini, habis jadi. Terjadi nggak ini? Banyak. Dan nggak sadar gitu. Pas kepepet ngeliatnya ke orang. Dan sudah tahu yang masih jambul orang itu siapa? Mana Allah? Buktinya apa? Dia juga berdoa itu sama Allah. Kenapa kok nggak diiring? Kok paling muter? Ini yang dilakukan oleh kafir Quraisy kan? Ya. Ini hal yang dilakukan yang Rasulullah sebut mereka sebagai kafir, ya kan? Makanya menghantarkan kepada syirik. Ini yang membuat kita akhirnya kadang-kadang ngelakuin nggak sadar. Kenapa? Pas kepala tentu makanya seorang itu harus yakin Allah itu nolong dia kapanpun dia mau balik. Kalau enggak, kita akhirnya terjerumus ke dalam keyakinan kita yang salah dan kita nggak bisa keluar sedangkan kita tersesat terus. Nggak dapat jalan keluar tanpa masalah. Ini yang kemudian seseorang itu masuk ke dalam pusat masalah. Tidak sadar. Ya. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah keluar rumah. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, doa ini simpel tapi efeknya besar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca itu ketika keluar rumah, dikatakan kepadanya, Udita, wa kufita, wa muqim. Engkau diberikan hidayah, engkau dicukupkan, engkau dilindungi. Kemudian fatana aja syaitan. Syaitan itu sampai debat dengan orang yang tadi keluar baca doa. Dengan mengatakan apa? Kaifalaka birajulin hudiya wa ufiya wa muqim. Bagaimana kau bisa modal orang yang Allah kasih petunjuk, Allah cukupkan dan Allah lindungi? Gimana caranya coba? Dan ini kejadian pernah ya apa kamu tahu ada satu dukun di Saudi ya yang dengan sombongnya ada satu layar apa siapa dia
ada divisi bagian masalah penanganan jihad. Ya, maaf itu. Nah, ini apa? Turunlah kepalanya langsung. Turun ke tempat orang itu ditangkap dengan kapal. Plak. Dengan sombongnya dia mengatakan, makanya dukun pun sudah salah sombong. Dia mengatakan, sebelum kau bunuh saya, karena aturannya di Saudi ketika ada dukun, ya, maka kemudian aturannya apa? Dibunuh. Karena dia sudah rusak tadi. Jahat sih dan sebagainya. Sebelum kau bunuh saya, coba ceritakan bagaimana kau bisa. Saya pasti nggak mungkin. Saya keluar rumah, baca bismillah, lagi itu tidak bunuh saya. Simpel sebenarnya. Dan ini YouTube bagi saya. Jadi subhanallah ya ikhwan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sampai syaitan pun ngomong kayak orang ini. Gak mungkin orang bisa digoda. Sebelum dia apa? Sudah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan keluar membaca ayat ini. Simpel, tapi kita sering lupa. Kenapa? Karena sering sering makan sama siapa? Sama syaitan. Karena nggak mau syaitan baca doa itu. Ketika kita baca doa itu dan pasrah sama Allah, selesai. Yang melindungi langsung Allah. Maka makhluk yang lain siapapun tidak akan pernah bisa mereka merusak mereka karena Allah yang langsung melindungi. Jelas ya, ikhwan. Makanya jangan pernah tinggalkan doa. Aisyah bin Rahimahullah. Bahkan Rasulullah SAW ketika selesai ya makan, Rasulullah baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min kulli min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang selesai makan masih benar. Ya. Di sini Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah. Yang mana? Min ghairi haulin minni. Dengan kata-kata apa? Tidak ada daya dan kekuatan dari kecuali dari siapa? Allah. Jadi yang membuat saya bisa dapat tenaga itu Allah yang kasih dari makanan ini. Jelas ya, ikhwan. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rahabah, rahbah, kemudian juga al-khusyu'. Ini punya kesamaan tapi beda makna. Sama al-khauf, sama enggak? Punya kemiripan tapi beda makna. Saya mau jelaskan. Waktunya masih ada? Oke. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 90. Ya, ini semua punya peran masing-masing, Bro. Para nabi doanya begitu semua. 4 hal. Takut, ya, kemudian rahabah, sama al-khasyah. 4-4-nya itu diserahkan ke Allah. Jelas. Prakteknya gimana? Kita tutup ini. Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian apa? Yad'unana. Mereka berdoa kepada kami. Memohonnya dengan apa? Raghaban wa rahaban. Raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Perbedaannya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin antara ya raghabah ya wa raja. Pertama raghbah dulu. Ya. Al-farqu baina ar-raghbah wa ar-raja, an-raja at-tam'. Ya. Wa ar-raghbah at-talab. Fa hiya thamarat ar-raja. Fa innahu idza raja syai'an talabahu. Disebutkan perbedaan antara raghbah ya dan raja. Raja itu apa? Harapan. Raghbah itu apa? Keinginan. Ya, cinta. Itu raghbah. Paham? Harapan. Ya. Jelas. Nah, bedanya apa? Yaitu orang yang raghbah, mereka berharap itu pasti apa? Mencari. Itu
disebut dengan rohbah. Nyari harapan tadi. Jelas? Kalau sudah nyari harapan, kemudian buahnya apa? Maka buahnya adalah wajah. Harapan itu wajah buahnya. Rohbah ini adalah jalan menempuhnya. Kalau antum kepengen sesuatu, maka jalannya apa? Nyari harapan tadi. Begitu ketemu, maka ketemulah dengan harapan. Jelas ini? Jadi rohbah itu adalah jalannya, raja adalah hasilnya. Paham di sini? Ya. Nanti dengan ada lawannya, namanya rohbah. Takutnya gimana? Nah, itu. Nah, rohbah ini mirip dengan khauf, mirip. Tapi rohbah ini lebih besar. Kenapa? Takut yang disertai dengan cemas. Jelas. Kalau rasa takut, khauf itu takut biasa. Itu namanya khauf. Tapi kalau sudah istilahnya rahbah, antum takut yang dalam. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan al-wajal wal khauf wal khasyah wal rahbah al-fadl mutaqaribah ghair mutaradifah. Bahwa kata-kata al-wajal, kemudian khauf, khasyah, rahbah itu nama-nama yang mirip-mirip. Tapi ya bukan yang sama, mirip-mirip dia sebenarnya, arahnya sama, tapi punya pengertian masing-masing. Disebutkan nih, saya jelaskan secara detail. Ya. Kalau sekadar khauf, ya, yaitu larinya hati dari tertimpa perkara yang dibenci ketika merasain. Antum kalau merasain takut, ya, kepingin nggak antum menjauhinya? Kepingin nggak? Ya, itu yang disebut dengan takut. Jelas? Paham? Sampai sini? Oke. 2. Khasyah. Nah, khasyah ini gimana? Khasyah itu rasa takut yang lebih dalam. Yaitu takut sambil ngerti ilmunya. Karena antum paham. Akhirnya antum takut. Contoh. Kalau antum kenal Allah dengan kebesarannya, antum takut biasa. Takutnya luar biasa. Persis. Itu disebut khasyah. Makanya yang bisa ngerasain khasyah siapa? Orang yang berilmu. Karena takutnya punya ilmu. Jelas ya? Ya. Paham di sini? Orang yang melakukan kesyirikan luar biasa. Kenapa takutnya? Karena dia ngebayangin, jin itu bisa gini. Paham ya? Jadi ada orang yang takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ada yang takut sambil tambah bertakwa, paham ya? Karena disertai dengan apa? Ilmu. Yang satu ilmu yang salah, yang satu ilmu yang benar, paham? Itu yang disebut dengan khasyah. Ya. Jadi khauf ini takut yang umum, orang nggak ngerti, ya. Tapi begitu ngerti, masuk ke dalam perkara khasyah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang disebut dengan rahbah, yang lawannya dari rahbah tadi. Kalau rahbah di sini artinya apa? Mereka lari dari perkara yang dibenci. Kalau tadi, ya, rahbah tadi apa? Mencari sesuatu yang diharapkan. Sedangkan rahbah adalah lari dari perkara yang dibenci. Lawannya persis. Kalau antum berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu, maka antum juga lari dari sesuatu yang Allah benci. Selesai. Maka istilahnya kita doa dengan berharap dan cemas. Cemas tadi takut dari yang dibenci tadi. Paham? Kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan harapan dan cemas. Cemas itu lebih dari takut. Sambil menjauhi dari yang dibenci, kita hindari. Paham? Ini namanya disebut dengan cemas. Ya, ini bedanya. Paham sampai sekarang? Dan para nabi semua disadarkan kemana? Ke Allah. Dalam sistem ini. Jelas kan? Jadi kalau antum salah pengertian, salah dalam mempelajari sesuatu, maka efeknya bisa berubah.
Nanti takutnya bukan takut sama Allah, takutnya kemana? Sama makhluk, karena bayangan yang salah. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu rata-rata mereka yang jahil, nggak ngerti. Pengertiannya kebalik. Kalau pengertiannya kebalik, akhirnya rasa takutnya yang harusnya sama Allah dilimpahin kemana? Ke makhluk. Sifat Allah jadi sifatnya ke makhluk. Akhirnya rasa takut itu wajarnya ke Allah seharusnya, karena nggak ngerti pengertiannya kebalik, salah ilmu, akhirnya rasa takut yang sama tapi ke makhluk. Itu syirik yang luar biasa. Kayak orang ibadah tapi ibadahnya ke makhluk bukan sama Allah. Paham? Kemudian ini jadi terang juga semuanya, dan insya Allah yang berikutnya kita akan bahas sisanya lagi yang ada di terakhir. Insya Allah kita bertemu setelah tanggal 16 Maret insya Allah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa kita pelajari ya, menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan Allah SWT masukkan kita dalam surganya dan menutup diri kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum.